Silakan Ibu Nur dipaparkan pemaparannya sebelum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan memaparkan rancangan aktualisasi yang sudah saya buat. Adapun judul aktualisasi yang saya angkat, Ibu, meningkatkan pemahaman pasien kondisi stroke terkait home program di instalasi rehab medik RSUD Undata Palu. Perkenalkan, nama saya Nureski Amalia Anwar, AMDKes, nomor urut 26, angkatan 20, di instansi RSUD Undata Palu sebagai fisioterapi. Yang pertama, isu dan gagasan pemecah isu. Isu yang saya angkat yaitu kurangnya pemahaman pasien kondisi stroke terkait latihan home program di instalasi rehab medik RSUD Undata Palu. Kemudian gagasan pemecah isunya yaitu untuk meningkatkan pemahaman pasien kondisi stroke terkait home program di instalasi rehab medik RSUD Undata Palu. Isu ini diangkat berdasarkan analisis validasi isu menggunakan APKL, dan untuk penentuan prioritas isunya menggunakan alat analisis USG atau Urgency Seriousness Growth. Kemudian tujuan dari aktualisasi ini yang pertama yaitu meningkatkan pengetahuan pasien kondisi stroke terkait home program melalui pemberian edukasi pada pasien kasus stroke terkait home program. Yang kedua yaitu membentuk pegawai negeri sipil yang profesional dalam pelayanan kepada masyarakat dengan menerapkan nilai dasar profesi aparatur sipil negara. Adapun manfaatnya, yang pertama untuk Provinsi Sulteng yaitu terwujudnya tenaga kesehatan yang sejalan dengan misi Provinsi Sulawesi Tengah, yakni meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan berbudaya. Ini misi yang kelima. Kemudian untuk RSUD Undata, manfaatnya yaitu meningkatkan mutu pelayanan fisioterapi yang lebih efektif, efisien, dan berkualitas, serta terwujudnya rumah sakit yang memenuhi standar akreditasi serta mutu pelayanan yang terjamin. Untuk pasien sendiri sebagai target, yaitu meningkatnya pengetahuan terkait home program yang diberikan sehingga tercapainya perkembangan dan kepuasan pasien sebagai penerima layanan. Adapun saya sebagai peserta, yaitu adanya aktualisasi ini memberikan manfaat kepada peserta, mampu memberikan solusi kepada pasien gangguan stroke yang terhambat terapinya sehingga pasien mampu melakukan latihan di rumah. Kemudian kegiatan saya yang pertama yaitu membuat kuesioner pemahaman pasien, kedua membuat leaflet, ketiga melakukan edukasi, keempat membuat video latihan, kelima menyiapkan media sosial Facebook, keenam evaluasi kegiatan. Kegiatan 1 yang pertama yaitu membuat kuesioner pemahaman pasien. Tahapannya ada 4. Yang pertama melakukan konsultasi dengan mentor, outputnya mendapatkan surat. Adapun keterkaitan dengan nilai mata pelatihan, yang pertama akuntabilitas, kepemimpinan dan transparansi, nasionalisme, ketuhanan dan kerakyatan, etika publik yaitu membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur. Kemudian komitmen mutu yaitu berorientasi mutu, adapun anti korupsi yaitu kerja keras dan jujur. Yang kedua yaitu menyusun lembar pretest tentang pemahaman pasien, outputnya tersedianya kuesioner. Adapun nilai akuntabilitasnya itu tanggung jawab dan konsistensi, nasionalismenya ketuhanan dan kerakyatan, etika publik yaitu membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian, komitmen mutu, berorientasi mutu, dan anti korupsinya yaitu kerja keras. Adapun yang ketiga yaitu membagikan dan mengarahkan pasien mengisi kuesioner, outputnya yaitu teranalisisnya lembar kuesioner, keterkaitan dengan nilai mata pelatihan akuntabilitas yaitu tanggung jawab,
nasionalisme yaitu ketuhanan, kemanusiaan, dan kerakyatan. Etika publiknya yaitu menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Adapun komitmen mutu yaitu berorientasi mutu, dan anti korupsinya yaitu mandiri. Kemudian tahapan keempat, menganalisis secara deskriptif hasil kuesioner. Outputnya yaitu teranalisisnya data dari kuesioner yang diisi pasien. Adapun nilai anekanya, yang pertama akuntabilitas, tanggung jawab, dan transparansi. Nasionalisme yaitu ketuhanan, kemanusiaan, dan kerakyatan. Etika publik yaitu mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. Komitmen mutu yaitu efektif, dan anti korupsinya yaitu jujur. Kemudian untuk kontribusi terhadap visi misi organisasi, ini visi misi tuntutan yang kelima yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan berbudaya. Adapun nilai-nilai yang terkait yaitu nilai RSUD data yaitu profesionalisme, kepedulian, kepuasan pelanggan, efisiensi, dan akuntabel. Untuk keterkaitan agenda 3 yaitu WOG dan pelayanan publik. Kemudian kegiatan kedua saya yaitu membuat leaflet edukasi. Yang pertama tahapannya mencari referensi leaflet. Untuk outputnya berarti mendapatkan referensi leaflet. Adapun akuntabilitasnya yaitu tanggung jawab, nasionalisme kerakyatan, etika publik yaitu membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. Kemudian komitmen mutu yaitu inovasi dan berorientasi mutu, anti korupsinya yaitu mandiri. Tahapan yang kedua yaitu mendesain leaflet. Outputnya mendapatkan desain leaflet, nilai akuntabilitasnya tanggung jawab, etika publiknya yaitu mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai, komitmen mutunya yaitu inovasi, kemudian anti korupsinya yaitu mandiri. Tahapan yang ketiga yaitu mencetak leaflet. Outputnya tersedianya leaflet, nilai akuntabilitasnya tanggung jawab, etika publiknya yaitu mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai, komitmen mutunya yaitu inovasi, anti korupsinya yaitu mandiri. Untuk keterkaitan agenda 3 yaitu manajemen ASN. Adapun visi organisasi yang terkait yaitu visi dari Sulteng yang kelima. Untuk nilainya masih sama yaitu kepedulian, kepuasan pelanggan, efisiensi, dan akuntabel. Kegiatan ketiga yaitu melakukan edukasi. Tahapan yang pertama yaitu melakukan edukasi kepada pasien dan keluarga. Outputnya yaitu pasien dan keluarga memperoleh pemahaman. Akuntabilitasnya yaitu transparansi dan tanggung jawab. Nasionalisme yaitu kemanusiaan dan keadilan. Etika publiknya yaitu memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun, serta menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Adapun komitmen mutunya yaitu efektif, anti korupsinya mandiri, dan kerja keras. Yang kedua tahapannya yaitu memperagakan latihan home program, di mana outputnya yaitu pasien dan keluarga mampu mempraktekkan latihannya. Akuntabilitasnya yang pertama itu transparansi dan tanggung jawab, nasionalisme yaitu kemanusiaan dan keadilan, etika publik yaitu memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun, serta menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Untuk komitmen mutu yaitu efektivitas, anti korupsinya mandiri, dan kerja keras. Tahapan yang ketiga yaitu membagikan leaflet, di mana outputnya pasien akan mendapatkan leaflet. Untuk nilai akuntabilitasnya, tanggung jawab, nasionalisme, yaitu kemanusiaan dan keadilan, etika publik, yaitu memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Untuk komitmen mutu, yaitu inovasi, anti korupsinya mandiri. Terkaitan dengan agenda 3, yaitu pelayanan publik dan WOG. Untuk misinya, yaitu misi Sulteng yang kelima, dan untuk nilai organisasinya yaitu profesionalisme, kepedulian, kepuasan pelanggan, efisiensi, dan akuntabel. Adapun kegiatan keempat saya yaitu membuat video latihan. Tahapannya ada 3. Yang pertama itu mencari referensi video latihan. Outputnya mendapatkan referensi, nilai akuntabilitasnya tanggung jawab dan konsistensi, nasionalisme yaitu kemanusiaan, kerakyatan, dan keadilan, etika publiknya yaitu membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian, komitmen mutu yaitu inovasi, anti korupsi yaitu mandiri. Adapun tahapan yang kedua yaitu membuat video latihan.
outputnya yaitu adanya video latihan, akuntabilitasnya yaitu tanggung jawab, nasionalismenya yaitu kemanusiaan dan keadilan, etika publiknya yaitu membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian, komitmen mutunya inovasi, dan anti korupsinya yaitu mandiri dan kerja keras. Kemudian tahapan yang terakhir yaitu mengedit video, outputnya tersedianya video latihan. Adapun nilai akuntabilitasnya yaitu tanggung jawab, nasionalismenya yaitu kemanusiaan dan keadilan, etika publiknya yaitu membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian, dan komitmen mutunya inovasi serta anti korupsinya yaitu kerja keras. Untuk keterkaitan agenda 3 yaitu manajemen ASN dan pelayanan publik. Misi organisasinya yaitu yang kelima, dan untuk nilai organisasi RSUD Undata yaitu profesionalisme, kepedulian, kepuasan pelanggan, efisiensi, dan akuntabel. Kemudian tahapan kegiatan yang kelima. Untuk kegiatan yang kelima yaitu menyiapkan media sosial Facebook. Tahapannya yang pertama yaitu membuat halaman Facebook, outputnya tersedianya media sosial Facebook. Adapun akuntabilitasnya yaitu transparansi dan tanggung jawab, nasionalismenya yaitu kemanusiaan dan keadilan, etika publik yaitu memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Kemudian komitmen mutunya yaitu inovasi dan efektivitas, anti korupsinya yaitu mandiri. Tahapan yang kedua yaitu mengupload video yang telah dibuat sehingga outputnya yaitu tersedianya video latihan di Facebook. Adapun nilai akuntabilitasnya yaitu tanggung jawab, nasionalisme yaitu kemanusiaan, kerakyatan, dan keadilan. Adapun etika publik memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Kemudian yang ketiga yaitu membagikan link video kepada pasien. Outputnya pasien mendapatkan referensi video latihan. Akuntabilitasnya yaitu tanggung jawab, nasionalismenya itu kemanusiaan dan keadilan, etika publik yaitu memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, dan santun. Komitmen mutunya yaitu efektivitas dan efisien. Anti korupsinya yaitu mandiri dan kerja keras. Untuk keterkaitan dengan agenda 3 yaitu pelayanan publik dan WOG. Misinya yang kelima yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan berbudaya. Untuk nilai organisasinya yaitu profesionalisme, kepedulian, kepuasan pelanggan, efisiensi, dan akuntabel. Kemudian untuk kegiatan terakhir yaitu evaluasi kegiatan. Tahapan pertama yaitu melakukan post-test, outputnya yaitu mendapatkan kuesioner post-test. Untuk nilai akuntabilitasnya yaitu tanggung jawab, nasionalismenya yaitu kemanusiaan dan keadilan, etika publik yaitu menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Untuk komitmen mutu yaitu efektivitas dan efisiensi, anti korupsinya mandiri dan jujur. Yang kedua yaitu menghitung skor tingkat pemahaman pasien, outputnya adanya hasil pengukuran. Untuk nilai akuntabilitasnya yaitu tanggung jawab, nasionalismenya yaitu kemanusiaan dan keadilan, etika publik yaitu membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian, komitmen mutunya yaitu efektivitas dan efisiensi, adapun anti korupsinya yaitu mandiri. Kemudian tahapan yang terakhir yaitu menganalisis secara deskriptif hasil post-test. Adapun outputnya teranalisisnya post-test, nilai akuntabilitasnya yaitu tanggung jawab, nasionalismenya yaitu kemanusiaan dan keadilan, etika publik yaitu membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian, komitmen mutunya yaitu efektivitas dan efisiensi, anti korupsinya yaitu mandiri dan jujur. Adapun keterkaitan dengan agenda 3 yaitu pelayanan publik dan manajemen ASN. Untuk kontribusi terhadap visi misi organisasi masih sama, Ibu, yang kelima. Kemudian penguatan untuk nilai organisasi yaitu profesionalisme, kepedulian, kepuasan pelanggan, efisiensi, dan akuntabel. Kemudian rancangan aktualisasi saya untuk minggu pertama yaitu membuat kuesioner pemahaman pasien. Di minggu kedua saya akan membuat leaflet edukasi, kemudian melakukan edukasi. Kemudian di minggu ketiga saya akan membuat video latihan dan menyiapkan media sosial Facebook. Untuk minggu terakhir yaitu melakukan evaluasi kegiatan yaitu post-test. Jadwalnya secara garis besar seperti ini, Bu. Minggu pertama membuat kuesioner,
Kemudian minggu kedua membuat leaflet, minggu kedua juga melakukan edukasi, minggu ketiga membuat video, kemudian minggu ketiga juga menyiapkan media sosial Facebook, dan minggu keempat evaluasi kegiatan. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Siap, baik. Terima kasih Ibu Rizky. Selanjutnya Pak Iswanto. Saya persilakan untuk memaparkan Baik, Pak. hasil PowerPoint-nya. Sebelum itu untuk direkam Pak ya. Saya sudah kasih akses untuk merekam Pak Iswanto. Baik, Pak. Pak Iswanto jangan lupa direkam Pak Iswanto. Direkod. Di sampingnya tombol share screen. Ada record di situ. Peserta ke-7. Mana nih? Không này em bảo này. Silakan Pak Iswanto. Bác không ạ? Oh ya. Baik, Pak. Baik, silakan Pak Iswanto. Sudah mulai merekam. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan nama saya Iswanto Ahmad Salim, peserta latar golongan 2, angkatan 20, Provinsi Sulawesi Tengah. Jabatan saya sebagai asisten apotek dan alampil dengan nomor hadir 18. Instansi saya Rumah Sakit Umum Daerah Undata Provinsi Sulawesi Tengah. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan rancangan aktualisasi saya yang berjudul meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian di apotek rawat inap Rumah Sakit Undata Palu. Ingin itu, selama saya bekerja di Rumah Sakit Undata, saya menemukan beberapa masalah. Pak Iswanto, slide-nya dibesarkan dulu Bagaimana? supaya kita bisa jelas melihatnya. Di slideshow Pak, slideshow. Slideshow. Yang di sampingnya pojok kiri bawah sampingnya. Turun ke bawah lagi Pak. Ya. Ya. Bukan ya. Ya, itu. Baik. Ya, silakan. Alamat saya bekerja di Rumah Sakit Undata, saya menemukan beberapa masalah, yaitu yang pertama kurangnya petugas farmasi, yang kedua kurang tertibnya penyimpanan obat, yang ketiga masih menggunakan alat manual dalam mengerjakan obat racikan, yang keempat tidak adanya kartu stok obat. Berdasarkan itu tersebut, maka dilakukan analisis itu menggunakan teknik APKL dan ditemukan dua itu
ditemukan dua itu, yang terpilih yaitu kurangnya petugas farmasi dan kurang tertibnya penyimpanan obat. Selanjutnya dianalisis kembali dengan teknik USG sehingga diperoleh itu prioritas yaitu kurang tertibnya penyimpanan obat. Selanjutnya dicarikan gagasan pemecahan masalah yaitu untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian dengan melakukan penertiban obat melalui penataan ruangan penyimpanan obat, membuat label obat, pelabelan obat, penataan obat, dan sosialisasi. Adapun tujuan dan manfaatnya, yang pertama tujuannya menertibkan penyimpanan obat di ruangan apotek rawat inap rumah sakit Undata. Tujuan yang kedua, membentuk karakter pegawai negeri sipil yang profesional sebagai pelayan masyarakat. Adapun manfaat yang pertama bagi instansi yaitu meningkatkan mutu pelayanan di rumah sakit Undata. Yang kedua bagi masyarakat adalah melindungi pasien dari terjadinya kesalahan pemberian obat. Yang ketiga bagi asisten apoteker yaitu terlaksananya tugas dan tupoksi standar pelayanan kefarmasian. Adapun kegiatan yang akan saya lakukan, yang pertama adalah menata ruang penyimpanan obat dengan keterkaitan yaitu WOG. Adapun tahapan kegiatan yang pertama yaitu melakukan konsultasi dengan mentor dengan output mendapatkan persetujuan. Adapun nilai yang diterapkan yaitu akuntabilitas, nasionalisme, dan etika publik. Tahapan yang kedua menyiapkan alat dan bahan dengan output tersedianya alat dan bahan. Adapun nilai yang diterapkan akuntabilitas, nasionalisme, dan komitmen mutu dan anti korupsi. Tahapan yang ketiga mendesain ruangan dengan output terdesainya tata ruangan. Adapun nilai yang diterapkan akuntabilitas, komitmen mutu dan anti korupsi. Tahapan yang keempat menata ruang apotek rawat inap dengan output tertatanya ruang. Adapun nilai yang diterapkan akuntabilitas, komitmen mutu dan anti korupsi. Kegiatan yang kedua membuat label obat terkaitan nilai dengan agenda 3 yaitu pelayanan publik. Tahapan yang pertama mencari referensi dengan output adanya referensi. Adapun nilai yang diterapkan akuntabilitas, komitmen mutu dan anti korupsi. Tahapan yang kedua mendesain label dengan output label sudah didesain. Adapun nilai yang diterapkan akuntabilitas, komitmen mutu dan anti korupsi. Tahapan yang ketiga menyiapkan alat dan bahan dengan output tersedianya alat dan bahan. Adapun nilai yang diterapkan akuntabilitas, nasionalisme, komitmen mutu dan anti korupsi. Tahapan yang keempat mencetak label dengan output label sudah dicetak. Adapun nilai yang diterapkan akuntabilitas, komitmen mutu dan anti korupsi. Kegiatan yang ketiga yaitu pelabelan obat terkaitan dengan agenda 3 yaitu pelayanan publik. Tahapan yang pertama membuat daftar obat dengan output adanya daftar obat. Adapun nilai yang diterapkan yaitu akuntabilitas, etika publik, komitmen mutu dan anti korupsi. Tahapan yang kedua menyiapkan alat dan bahan dengan output tersedianya alat dan bahan. Adapun nilai yang diterapkan akuntabilitas, nasionalisme, komitmen mutu dan anti korupsi. Tahapan yang ketiga menempel label dengan output label telah ditempel. Adapun nilai yang diterapkan akuntabilitas, komitmen mutu dan anti korupsi. Kegiatan yang keempat yaitu penataan obat terkaitan dengan agenda 3 yaitu pelayanan publik. Tahapan yang pertama koordinasi dengan apoteker penanggung jawab dengan output mendapatkan arahan dan persetujuan apoteker. Adapun nilai yang diterapkan akuntabilitas, etika publik dan nasionalisme. Tahapan yang kedua menata obat sesuai abjad dengan output tertatanya obat sesuai abjad.
Adapun nilai yang diterapkan akuntabilitas, komitmen mutu dan anti korupsi. Tahapan yang ketiga, memisahkan obat sesuai label. Dengan output terpisahnya obat sesuai label. Adapun nilai yang diterapkan yaitu akuntabilitas, komitmen mutu, dan anti korupsi. Tahapan yang keempat, menata obat sesuai stabilitas. Dengan output terpisahnya obat sesuai stabilitas. Adapun nilai yang diterapkan akuntabilitas, komitmen mutu, dan anti korupsi. Kegiatan yang terakhir yaitu yang kelima, sosialisasi. Terkaitan dengan agenda 3 yaitu WOG. Tahapan yang pertama, koordinasi dengan bagian apotek. Dengan output adanya kerjasama dan dukungan. Adapun nilai yang diterapkan yaitu akuntabilitas, nasionalisme, dan etika publik. Tahapan yang kedua, menyiapkan bahan sosialisasi. Dengan output tersedianya bahan sosialisasi. Adapun nilai yang diterapkan akuntabilitas, komitmen mutu, dan anti korupsi. Tahapan yang ketiga yaitu membuat jadwal sosialisasi dengan output terjadwalnya sosialisasi. Adapun nilai yang diterapkan yaitu akuntabilitas, komitmen mutu, dan anti korupsi. Tahapan yang terakhir yaitu pelaksanaan sosialisasi dengan output terlaksananya sosialisasi. Adapun nilai yang diterapkan yaitu akuntabilitas, komitmen mutu, dan anti korupsi. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Siswanto atas pemaparannya. Baik, berikutnya saya persilakan kepada Ibu Mentor untuk memberikan tanggapannya dan Ibu Mentor dan dukungannya. Silakan. Ya, baik. Terima kasih, Coach. Mohon izin, Bu. Pemuji, Ibu Coach, ya. Saya ya. Langsung aja ke judul rancangan dari Saudari Nur Rizky, meningkatkan pemahaman pasca rehabilitasi medik RSUD Undata. Jadi Saudari Rizky ini sama dengan Wahyu tadi adalah petugas fisioterapi di instalasi rehabilitasi medik yang tentunya mereka ini adalah yang bersentuhan langsung dengan pasien ya. Jadi untuk kasus sedikit saya memberikan gambaran bahwa kasus stroke ini pada tahap penyembuhannya memang butuh waktu ya, cukup lama. Bahkan biasanya sampai 6 bulan, dan rehabilitasi medik tidak cukup hanya untuk kunjungan setiap harinya, memang butuh latihan tambahan di rumah seperti apa yang diangkat oleh Saudari Rizky ini, bahwa untuk memaksimalkan penyembuhan dari pasien-pasien stroke ini perlu ada tambahan exercise atau latihan di rumah seperti home program. Ini sangat bermanfaat ya, di mana pasien ataupun keluarga pasien itu harus memperhatikan home program untuk meningkatkan penyembuhan dari mempercepat penyembuhan dari pasien tersebut. Nah, terkait dari kegiatan-kegiatan yang diangkat oleh Nur Rizky ini, ada beberapa kegiatan dengan beberapa sub kegiatan yang akan diterapkan terkait dengan nilai-nilai ASN yang akan diaktualisasikan. Nanti tadi Ibu Pemuji juga sudah tekankan bahwa apa yang kamu angkat nilai-nilai ASN ini tentunya nanti benar-benar dapat diaktualisasikan ya, benar-benar dapat diterapkan, jangan hanya sebatas tulisan. Ini kan Nur Rizky mengangkat, memang saya lihat kaya dengan nilai ini yang tidak mengharapkan dari setiap kegiatan itu bisa diaktualisasikan dengan maksimal. Saya juga sampaikan bahwa peran kami di manajemen tentunya akan mensupport Saudari Rizky yang nanti kegiatannya yang berkaitan dengan anggaran, agar
aktualisasinya ini bisa betul-betul diterapkan. Untuk ini ada pembuatan leaflet ya, pembuatan leaflet tentunya ini pasti butuh. Yang tadi kalau temannya tadi lebih banyak menggunakan banner, kalau Nur ini menggunakan leaflet untuk sosialisasinya home program yang diberikan melalui leaflet. Tentunya ini butuh banyak ya, butuh banyak, bukan hanya 1-2, karena pasien atau masyarakat akan butuh dengan leaflet ini, dengan pengetahuan ini tentang exercise home program. Jadi tadi saya sampaikan bahwa kami akan support untuk anggaran agar bisa terlaksana dengan baik, yang kita harapkan. Kemudian yang untuk video, mungkin kalau video ini mungkin nanti Saudari Rizky sendiri yang bisa rancang ya, bagaimana memberikan program home exercise latihan oleh pasien di rumah atau bantuan oleh keluarga pasien itu sendiri. Oh iya, di sini Bu, kami sampaikan bahwa sebenarnya untuk menangani pasien stroke ini memang banyak kendala ya, banyak kendala apalagi dengan situasi saat ini ya. Jadi diterapkan itu kalau bisa 70% itu menerapkan exercise atau home program. Jadi memang benar-benar Rizky ini harus tekan ke pasien atau keluarga pasien untuk betul-betul latihan agar setiap hari. Tapi sekarang kita nggak bisa melayani hanya 3 kali seminggu atau 2 kali seminggu saja. Makanya ini tepat ya dilakukan tekanan pada pasien untuk home program latihan exercise. Kami berharap saja nanti Rizky tetap evaluasi ya, karena tidak mungkin mereka melakukan setiap di rumah terus tanpa adanya evaluasi kita tidak bisa mengukur sejauh mana perkembangan dari penyembuhan pasien tersebut. Jadi tetap atau tidak, itu yang kita harapkan. Dari Iswanto adalah salah satu tenaga farmasi yang ditugaskan di ruang apotik rawat inap. Nanti mungkin Pak Iswanto, karena ini terkait penataan ruangan, sedikit Ibu kasih masukan bahwa ini kan harus menggunakan standar ya. Untuk mau merubah atau mendesain suatu ruangan perlu standar. Jadi kita punya standar yang terakreditasi seperti apa, konsultasikan nanti sama kepala instalasi farmasinya, Pak Yunus ya. Bagaimana standar penataan ruangan atau didesain sebagaimana sesuai dengan standar yang ada. Iya, supaya tidak salah menempatkan, karena di ruang apotek rawat inap itu rawannya ada penyimpanan khusus obat-obat narkotika yang tidak bisa bersamaan dengan obat-obat umumnya, obat-obat lainnya. Ya, jadi itu ada lemari khusus ya untuk penyimpanan itu berisiko. Obat narkotika tidak bisa dibuka kecuali nanti benar-benar ada yang membutuhkan. Ya, itu sangat riskan. Jadi nanti untuk mendesain itu, karena ini pasti butuh waktu ya untuk merubah dan menata kembali itu. Jadi nanti tolong minta bantu kepala instalasinya supaya tidak salah menempatkan. Kalau kegiatan yang diangkat oleh Saudari Iswanto ini, ada beberapa kegiatan dengan sub tahapan kegiatan yang sudah ada berkaitan dengan nilai-nilai, ada kegiatan, tapi intinya kalau bisa nanti ini benar-benar diaktualisasikan, ya, dibuktikan kalau sudah dilaksanakan nantinya. Karena nanti pada laporan aktualisasi ini akan disandingkan bukti-bukti bahwa ini benar-benar sudah dilaksanakan. Ya. Terus ini Pak Iswanto pelebelan ya. Mohon izin untuk Ibu ini Mentor. Juga pelebelan kan butuh anggaran. Langsung ke ya? poin-poinnya saja Bu, karena mengingat waktu juga. Mungkin langsung ya.
masuk ke Jadi ini poin-poinnya terkait saya. Izin pelebelan. Bu Mentor, Iya. mungkin poin-poin yang Bu Mentor sampaikan, nanti barangkali Bu Mentor ngambil waktu pada saat peserta sudah habituasi di tempat Ibu berikan arahan. Sekarang ini kami hanya ingin mendengarkan penguatan dan dukungan dari Ibu. Itu saja sih sebenarnya, karena waktu kita terbatas. Mohon maaf Ibu Mentor. Iya. Baik. Iya, jadi kami harapkan saja di sini nantinya ya untuk Iswanto bisa mengaktualisasikan dengan ini kegiatan yang sudah dirancang ya, agar bisa maksimal penataan ruangan nantinya untuk pelayanan apotik rawat inap. Ya, cukup. Saya kembalikan ke Pak Host. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Mentor. Mohon maaf ini. Ya, selanjutnya saya serahkan ke Ibu penguji untuk memberikan tanggapan, saran, dan kritiknya, Bu. Silakan, Ibu. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Mentor, Ibu Coach, Ibu Yuli, dan adik-adik peserta Latsar yang tadi sudah mempresentasikan rancangan aksi perubahannya, Nur Rizky dan Pak Iswanto. Tadi senang sekali sebenarnya sudah mendapat banyak catatan ya dari Ibu Mentor. Nanti mungkin secara detail Ibu Mentor bisa Ibu sampaikan langsung kepada teman-teman pada saat proses pembimbingan mereka mengimplementasikan aksi perubahannya. Kita memang tidak punya cukup waktu yang banyak di forum ini, sehingga sebenarnya kita ingin melakukan pengayaan sebenarnya, cuman memang waktunya memang tidak banyak gitu. Yang saya terutama penguji tidak banyak waktunya, yang banyak waktunya Bu Mentor barangkali ya Bu Yuli. Bu Yuli dengan Ibu Mentor banyak waktunya, saya sedikit waktunya. Jadi tapi saya coba manfaatkan ini. Saya kira apa yang disampaikan oleh kawan-kawan ini sudah sangat detail, sudah kelihatan tahap-tahapannya jelas, tujuannya dan manfaatnya. Saya sih hanya ingin memastikan saja bahwa apa yang ditulis ini adalah sesuatu yang benar-benar dipahami, sehingga nanti pada saat pelaksanaannya ini tidak mengalami kendala dan kebingungan. Oke. Ini nanti saya bergantian ya Pak Iswanto dengan Nur. Saya ke Nur dulu. Oke. Ini Nur tadi dengan judulnya meningkatkan pemahaman pasien kondisi stroke terkait home program di instalasi rehab medik Undata. Lalu Pak Iswanto dengan judulnya meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian di apotik rawat inap. Nah, untuk Ibu Nur, ya saya ingin Ibu Nur tadi ada masukan dari Ibu Mentor, tolong ini saya juga menjadi catatan saya, nanti harus kelihatan nanti evaluasinya seperti apa gitu pasiennya setelah dilakukan upaya edukasi ya, edukasi seperti ini dengan model edukasi dari rumah, berarti kan jarak jauh nih edukasinya ya. Ini nanti hasilnya seperti apa supaya kelihatan terekam nanti di akhir seperti apa. Jadi nanti mungkin dikhususkan beberapa pasien-pasien tertentu nanti bisa ditampilkan. Lalu Ibu Nur ini tolong jelaskan gimana nih implementasinya, nanti rencana mengimplementasikan agenda komitmen mutu ini nanti ke depan seperti apa pada saat melakukan kegiatan membuat medsos edukasi. Ya, lalu itu untuk Nur ya, lalu untuk Pak Iswanto. Pak Iswanto ini gimana caranya implementasinya nanti seperti apa? Jadi tidak hanya sekedar menyebutkan, tapi kira-kira nanti implementasinya real dalam sikap perilaku itu seperti apa? Pada saat Pak Iswanto mempraktekkan nilai-nilai pada agenda akuntabilitas seperti apa, khususnya yang terkait dengan nilai tanggung jawab dan kejelasan. Ya, seperti apa nanti mempraktekannya seperti apa dalam bentuk sikap perilaku. Silakan Bu Rizky dulu, setelah itu Pak Iswanto. Silakan.
Ya, terima kasih atas pertanyaannya Ibu. Tadi pertanyaannya yaitu implementasi komitmen mutu dalam media sosial Facebook yang akan saya pakai. Di sini saya mengambil komitmen mutu yaitu ada efektivitas, inovasi, dan efisiensi. Untuk efektivitas yaitu tingkat ketercapaian target, di mana di sini dengan adanya media sosial Facebook dapat menjangkau semua publik, tidak hanya pasien, keluarganya mungkin bisa di-share ke orang lain, sehingga informasi ini tidak hanya didapatkan pasien, tapi halayak yang banyak. Kemudian inovasi, kenapa saya katakan inovasi? Karena penggunaan media sosial khususnya di instalasi Rehab Medik Undata ini termasuk baru, belum pernah digunakan, sehingga video latihan yang akan saya buat ini betul-betul kegiatan baru yang mana nantinya akan saya share di Facebook. Kenapa saya memilih media sosial Facebook? Karena merupakan media sosial yang paling banyak digunakan, kemudian mudah untuk diakses, kemudian untuk durasi videonya dapat diupload video yang panjang, dan ada room untuk tanya jawab, sehingga kita dapat melihat siapa saja yang menonton video yang akan kita buat. Kemudian efisiensi, kenapa saya bilang efisiensi? Karena dengan adanya video latihan, pasien yang mungkin tidak dapat datang ke rumah sakit untuk terapi, dia mampu melakukan latihannya sendiri di rumah berdasarkan pedoman dari video yang kita buat itu. Saya kira itu saja, Ibu. Terima kasih. Ya, silakan Pak Iswanto. Baik, Bu. Implementasikan cara saya mengimplementasikan nilai akuntabilitas, tanggung jawab, penjelasan dan transparan, yaitu pada saat melakukan konsultasi, yaitu dengan memaparkan syarat jalan kegiatan kepada mentor secara transparan sebelum melakukan kegiatan, dan membahas tentang pihak-pihak yang terkait dalam proses pelaksanaan kegiatan. Dan ini memiliki penjelasan dari target yang akan dicapai, yaitu mulai dari waktu pelaksanaan kegiatan, serta dapat mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilakukan dengan tuntas. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Iya, terima kasih. Lalu berikutnya Nur Rizky sama Pak Iswanto ya. Ini Pak Ibu Nur Rizky, ini tolong jelaskan bagaimana keterkaitannya ya. WOG-nya itu seperti apa? Mengimplementasikan WOG-nya. Tadi kan hanya disebutkan ini ada keterkaitan setiap kegiatan, ada yang keterkaitannya dengan WOG, ada yang keterkaitannya dengan pelayanan publik ya, seperti itu. Tapi belum dijelaskan tuh gimana implementasi WOG-nya dan pelayanan publiknya seperti apa. Ya. Nanti coba diambil, ditarik dalam salah satu kegiatan deh ya. Di salah satu kegiatan bagaimana mengimplementasikan WOG-nya dan YANPUB-nya ya, pelayanan publiknya. Begitu juga dengan Iswanto, silakan. Terima kasih atas pertanyaannya, Ibu. Salah satu kegiatan yang saya ambil contoh yaitu misalnya pembuatan kuesioner. Di sini saya mencantumkan keterkaitan agenda 3 yaitu WOG dan pelayanan publik. Kenapa di sini saya memilih WOG? Karena di sini ada hubungan koordinasi dan konsultasi dengan mentor Ibu Ria dalam menyusun kegiatan-kegiatan yang akan saya lakukan, dapat berupa outputnya itu arahan, saran, ataupun catatan-catatan tambahan, sehingga mengapa saya memasukkan WOG. Untuk pelayanan publik di sini tahapan selanjutnya yaitu adanya penyusunan lembar kuesioner dan membagikan, sehingga apa yang saya bagikan yaitu kuesioner itu merupakan bagian dari pelayanan yang saya berikan kepada pasien. Saya kira itu saja, Ibu. Terima kasih. Oke, Pak Iswanto, silakan Pak Iswanto. Baik, Bu. Kaitan nilai WOG, saya mengambil kegiatan pada saat melakukan konsultasi dengan mentor, Ibu. Jangan mentor-mentor terus, coba yang lain deh. Dengan apa kegiatan dengan kegiatan yang lainnya, jangan yang konsultasi ke mentor. Tadi kan udah tuh konsultasi. Oh iya, Bu.
penataan obat nih Bu. Saya melakukan koordinasi dengan apoteker penanggung jawab terkait dengan SOP tentang penataan obat. Yang ini ada beberapa kriteria penataan obat sesuai abjad, sesuai stabilitas obat, dan memintakan obat sesuai label Ibu. Jadi kita mendapatkan arahan terkait kegiatan yang akan lakukan Ibu. Untuk pelayanan publik, saya mengambil contoh dari pembuatan label Ibu. Pembuatan label sangat dapat memudahkan kita dalam pengambilan obat dengan tepat sehingga mengurangi atau meminimalisir terjadinya kesalahan pengambilan obat dan penyerahan obat kepada pasien Ibu. Terima kasih. Cukup. Oke. Berikutnya ya Pak Iswanto nih, bagaimana nih Pak Iswanto bisa memastikan ya? Oke, ini sudah label sudah, ruangan sudah ditata ya, peletakan obat-obat sudah sesuai dengan penempatannya sesuai dengan labelnya. Nah, sekarang bagaimana memastikan supaya setiap orang yang bertugas di unit ini ya, di apotek rawat inap ini bisa disiplin gitu, disiplin dalam misalkan menyimpan obat, meletakkan obat dan seterusnya. Gimana caranya bisa memastikan itu? Kan seringkali nih sama dengan kita biasanya ya, di rumah udah menyimpan, udah bersih-bersih, tapi kita kembali lagi ke habit kita, naruh barang sembarangan karena buru-buru dan seterusnya. Gimana memastikan ini supaya mendisiplinkan semua orang sesuai dengan yang diharapkan? Gimana caranya? Ini saya akan melakukan sosialisasi terkait dengan penataan obat dan pelabelan obat Ibu. Sehingga kedepannya diharapkan dapat menjadi kebiasaan pada teman-teman sejawat dalam menerapkan proses pelayanan kefarmasian. Oke. Sosialisasi udah nih, orang udah pada tahu, udah pada ngerti nyimpannya di mana. Ini kan tapi kan ada soal kebiasaan gitu. Gimana? Ada sistem enggak yang dibangun untuk pengawasannya supaya setiap orang disiplin, teratur dalam, ada sistem yang dibangun untuk itu enggak? Ada cara-cara yang dibangun untuk itu enggak? Untuk mengantisipasi ada yang lalai dan seterusnya. Gimana nih caranya mengawasi itu, melakukan pengawasannya seperti apa? Oke, nanti itu dijadikan masukan ya. Ya. Iswanto, coba dipikirkan gimana caranya memastikan supaya orang-orang yang terlibat atau yang bertugas di di apotek rawat inap ini betul-betul disiplin gitu, karena biasanya orang tahu gitu tapi tidak disiplin, akhirnya kemudian apa yang disusun oleh Iswanto itu buyar lagi gitu ya, seminggu aja atau sebulan aja setelah ini sudah selesai buyar, orang-orang kembali ke kebiasaannya, meletakkan semuanya sembarangan, tidak tertib dan disiplin melakukan pelabelan obat. Ya, jadi coba pikirkan gimana caranya supaya itu berjalan tertib. Semuanya orang terpanggil untuk melakukan proses itu. Ya, tidak harus dijawab sekarang. Jadi kalau misalkan dapat berarti nambah satu kegiatan atau mungkin tahapan nanti ya, dimasukkan di tahapan. Baik. Oke. Ya, karena yang tahun kemarin saya nguji juga yang untuk merapikan seperti ini di apotek di IGD. Ya, mudah-mudahan di IGD-nya jalan terus juga seperti yang pernah dirapikan pada saat ada peserta latsarnya ikut latsar. Jangan-jangan nanti sekarang kembali lagi berantakan. Ya, seperti itu. Jadi kenapa kita harus pikirkan gimana caranya supaya sistemnya yang menjaga, gitu. Ya, oke. Lalu yang terakhir ini nilai-nilainya dilihat kembali, diperkaya lagi, pastikan itu terinternalisasi, jadi dipahami, lalu terinternalisasi dalam jiwa pikiran, ya. Nilai-nilai itu usahakan diulang-ulang pelaksanaannya dalam setiap tahapan, jadi jangan bosan, oh tadi di tahapan 1 sudah ada tanggung jawab, yang ini enggak usah lagi deh tanggung jawab. Justru dia berulang-ulang enggak apa-apa. Pengulangan itu berarti kita akan menghabituasikan diri kita, membiasakan diri kita, ya.
mempraktekkan nilai-nilai itu sehingga nanti akan menjadi karakter dalam sikap perilaku kita. Ya, Nuriski dan Iswanto dilihat lagi ya nilai-nilainya. Baik, Ibu. Pastikan itu berulang-ulang. Lalu untuk rancangan aksi bela negara ya, semuanya masih ingat, saya kira itu jadi PR untuk diimplementasikan juga pada saat habituasi, ya, ya nggak? Baik, Ada PR baik. nggak dari, ada nggak, Iswanto, Rizky? Ya Ibu, ada. Ada yang nyusun rencana aksi nggak? Ada, Aksi bela negara? iya ada Oke. tugas Itu kemarin. disuruh di, oke, itu diimplementasikan kapan? Saat pelaksanaan habituasi dan nanti Oke, dilaksanakan. berarti nanti dilaporkan ya, Oh iya. dipaparkan juga nanti, disampaikan juga hasilnya ya, dilampirkan. Iya, iya. Oke, saya kira itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Uji. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Yuli untuk memberikan tanggapan dan masukannya. Oke, ya terima kasih. Silakan. Terutama masukan dari penguji yang begitu detail untuk memberikan masukan kepada adik kami ya, Iswanto sama adik Rizky. Kemudian terima kasih juga untuk Ibu Mentor. Mohon bantuannya. Itu aja pesan kami untuk mereka berempat, Bu. Ya, berempat. Jadi mentornya Ibu berempat. Tolong itu bantu semua kegiatan mereka, itu aja pesan kami, dan kami sangat memberikan apresiasi yang positif untuk Rizky dan Iswanto. Saya kira semangat ya, nanti jangan lupa nanti di minggu keempat 1 bulan berikutnya kita akan ketemu di sini lagi, semua bukti-bukti harus bisa ditunjukkan bahwa adik Iswanto sama Rizky melaksanakan semua kegiatan aktualisasi, kemudian menerapkan semua nilai-nilai dasar PNS, dan setelah aktualisasi habituasi tetap dilakukan penerapan aktualisasi, itu jadi sebuah kebiasaan. Saya kira demikian, saya kembalikan ke Bapak moderator. Baik, terima kasih Ibu Yuli, Ibu Kaban selaku penguji, Bapak Mentor, Ibu Mentor, Ibu Baharia, dan para peserta. Terima kasih. Baik, untuk para peserta saya mohon untuk dicatat apa-apa saja yang sudah masukan yang sudah diberikan oleh penguji dan Ibu coachnya, dan kepada Ibu Mentor untuk difasilitasi kembali lagi nanti untuk teman-teman pesertanya. Baik, saya persilakan untuk Ibu Nuriski, Bapak Iswanto, dan Ibu Baharia untuk leave dari room karena kita akan lanjut lagi. Silakan Ibu. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu, Bude. Makasih, Pak. Siap. Bude, kita istirahat dulu mungkin setengah jam bisa gitu? Sholat dulu. Iya. Sholat terus dua Karena ya. mentor Ibu Nelce juga minta waktu break, Bu, Iya. yang dari kelompok 4. Iya. Oke. Nanti panel lagi 2 orang ya, Rizky ya. Iya, karena tinggal 4 peserta lagi. Iya. Oke. Supaya bisa selesai sebelum Bude ngajar, soalnya sore nanti Bude ngajar lagi nih. Siap.